Yang sedang membutuhkan dana untuk memperbesar usahanya, sudah tepat tonton video ini. Jadi di video kali ini akan aku sharingkan bagaimana sih cara untuk mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat dengan bunga paling kecil yaitu 0,5% per bulan alias hanya 6% per tahun. Oke ya teman-teman, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka video ini. Jadi di saat video ini dibuka ya, di tanggal 1 Agustus ini, saat ini kuota untuk KUR kredit usaha rakyat di Bank BRI masih ada. Teman-teman yang membutuhkan dana untuk memperluas atau membesarkan usaha, silakan bisa mengajukan di sini karena bunganya, saya ulang ya, ini adalah yang terkecil ya. Kenapa yang terkecil? Karena ini adalah programnya pemerintah. Di sini disubsidi oleh pemerintah sehingga bunganya itu bisa 0,5% per bulannya ya. Oke, caranya gampang ya. Sebelumnya teman-teman aku jelaskan bahwa untuk di BRI itu ada 3 jenis KUR, yaitu KUR mikro, kemudian KUR kecil, dan juga KUR TKI. Nanti akan aku jelaskan lebih detail ya. Tapi sebelumnya, untuk yang pertama kali mampir, silakan untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Yang pertama adalah untuk KUR mikro, ini untuk pinjaman maksimum sebesar 50 juta per debitur ya, yaitu per peminjam ya. Nah, jenisnya ini bisa dipakai untuk kredit modal kerja, ini maksimumnya temponya adalah 3 tahun. Kemudian untuk kredit investasi maksimumnya adalah 5 tahun. Suku bunganya 6% per tahun efektif ya. Ini yang termurah dari pinjaman yang ada ya. Ini karena disubsidi oleh pemerintah. Kemudian karena disubsidi, di sini bebas biaya administrasi dan juga provisi. Kemudian untuk syarat yang KUR mikro ini teman-teman adalah individu yang melakukan usaha produktif dan juga layak. Jadi nanti memang akan dinilai ya usahanya, dan juga telah berjalan minimal 6 bulan. Kemudian tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif ya. Kalau misalkan KPR, leasing kendaraan, dan juga kartu kredit itu bisa ya. Misalkan punya tagihan paylater seperti itu bisa, tapi kalau sudah punya pinjaman lain yang untuk usaha itu tidak bisa ya. Dan syaratnya nanti hanya KTP, kartu keluarga, dan juga surat izin usaha ya. Itu yang dari kelurahan biasanya. Oke, yang kedua adalah untuk KUR kecil. Ini 50 juta sampai dengan 500 juta. Jadi teman-teman yang membutuhkan dana lebih besar bisa menggunakan untuk fasilitas ini ya, KUR kecil ya. Oke, silakan teman-teman, ini untuk modal kerja bisa, untuk investasi juga bisa. Modal kerja sampai 4 tahun, untuk investasi maksimal sama ya 5 tahun, kemudian bunganya sama 6% per tahunnya, dan juga nanti untuk agunan itu disesuaikan ya dengan peraturan bank ataupun cabang BRI masing-masing. Untuk syarat KUR kecil di Bank BRI ini adalah sama ya, mempunyai usaha produktif dan juga layak, kemudian tidak sedang menerima pinjaman sejenis KUR ya, pinjaman produktif dari tempat lain ya. Kalau untuk KPR, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit itu masih bisa ya. Kemudian juga sama, ini usahanya sudah berjalan 6 bulan, kemudian juga memiliki surat izin usaha mikro dan kecil ataupun surat izin usaha lainnya yang dapat dipersamakan ya. Biasanya ini didapatkan dari kelurahan. Oke, itu adalah untuk yang KUR kecil. Yang terakhir adalah produk KUR untuk TKI ya. Ini teman-teman yang ingin bekerja di luar negeri tapi mungkin belum ada dananya, itu bisa memanfaatkan fasilitas ini. Maksimal pinjamannya adalah 25 juta. Ini sesuai ketentuan pemerintah ya. Kemudian bunganya sama 6%, bebas biaya administrasi dan juga provisi. Kemudian maksimum masa pinjamannya adalah 3 tahun atau berdasarkan kontrak kerja. Kalau misalkan kontrak kerjanya adalah 3 tahun atau lebih, maka maksimal pinjamannya 3 tahun. Tapi kalau kontrak kerjanya 2 tahun, maka maksimum pinjamannya adalah 2 tahun ya. Kemudian ini memang masih terbatas ya, saat ini masih untuk yang TKI ke Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan juga Malaysia. Jadi teman-teman yang ingin pergi ke Seoul ya, ingin bekerja di sana sambil ketemu idolanya, bisa menggunakan fasilitas ini ya. Tentunya nanti akan dicek dulu ya oleh pihak BRI. Kemudian untuk syarat KUR TKI adalah individu ya. Kemudian calon TKI yang akan berangkat kerja ke negara penempatan ya, silahkan sesuaikan ke yang tadi negaranya terdaftar ya. Kemudian administrasinya adalah KTP dan kartu keluarga. Kemudian perjanjian kerja dengan pengguna jasa, ini pasti teman-teman punya kalau yang legal ya. Kalau yang ilegal tentunya tidak bisa. Kemudian perjanjian penempatan juga teman-teman silahkan minta ke vendor ya, minta ke penyalurnya. Kemudian paspor, visa, dan juga persyaratan lainnya sesuai ketentuan. Ini teman-teman nanti akan dijelaskan oleh Mantri BRI-nya ya. Oke, seperti itu. Kemudian nanti untuk prosedur pengajuannya, teman-teman nasabah dapat mengajukan KUR BRI melalui kantor cabang BRI terdekat. Memang belum bisa online untuk KUR ya, silahkan datangi kantor cabang terdekat. Kemudian nasabah akan mengisi formulir di sana ya. Kemudian nanti juga menyerahkan syarat dokumen ya. Syarat dokumennya seperti yang tadi sudah saya
sebutkan ya, silahkan diulang aja untuk mengetahui lebih lanjut. Mungkin tadi belum ada yang kelupaan ya, silahkan bisa diulang video ini. Kemudian juga nanti akan ada wawancara. Nah, setelah itu teman-teman nanti akan dicek dulu, diverifikasi, kemudian nanti akan diundang untuk menerima keputusan kredit dari BRI-nya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diketahui agar disetujui ya. Jadi pastikan untuk mengajukan itu dokumennya harus lengkap ya. Karena kalau belum lengkap ya teman-teman BRI itu akan memproses dulu mana yang sudah lengkap. Seperti itu ya. Pastikan lengkap, kemudian BI checkingnya juga aman. Kalau BI checkingnya belum aman, sebaiknya sih diamankan dulu. Maksudnya kalau ada tunggakan ya diberesin dulu. Karena kalau enggak ya pasti akan ditolak ya. Pastikan semuanya aman. Kemudian tidak ada pinjaman kur di tempat lain. Meskipun atas nama pasangan ya, tidak bisa ya. Kemudian memiliki rekening BRI sebenarnya tidak wajib, tapi kalau teman-teman yang pengguna rekening BRI tentunya ini prioritas ya. Kemudian fotokopi jaminan untuk yang kur kecil ya. Kemudian juga nilai jaminan ini di atas nilai agunan. Misalkan pinjam 100 ya sebisa mungkin nilai jaminannya di atas 100. Kalau di bawah 100 kemungkinan besar nanti ditolak ya. Kemudian tempat pengajuannya juga harus tepat ya. Kalau nilainya besar ya jangan di BRI unit yang kecil ya. Pastikan teman-teman di BRI cabang ya, seperti itu. Silahkan disesuaikan ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman yang masih bingung boleh silahkan putar ulang video ini ataupun boleh ya bertanya di kolom komentar. Termasuk yang masih bingung atau ingin sharing, punya pengalaman atau apapun silahkan tulis saja di kolom komentar agar bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.